Dosen itu suamiku. Karya Nova Iren Saputra. Part 36. Fakta baru. Aku tidak tahu apa yang Dika pikirkan saat ini. Dia masih tetap memperhatikan perutku. Rasanya sangat risih melihat pandangannya yang seperti itu. Ternyata Mas Eza juga menyadari sikap yang Dika tunjukkan. Mas Eza langsung meraih tanganku, lalu kami ingin beranjak dari tempat itu. Namun, baru satu langkah, tiba-tiba Dika memintaku dan Mas Eza berhenti. Aku tidak mengerti apa tujuan Dika sebenarnya. Tunggu Bunga, aku ingin menyampaikan sesuatu padamu dan Pak Eza. Aku dan Mas Eza terkejut mendengar permintaan Dika. Kami pun menghentikan langkah, lalu melihat ke arah Dika. Ada apa? Tanyaku dengan nada kesal. Hati-hati dengan Cindy. Aku tidak mengerti maksud Dika. Ada apa dengan Cindy? Aku kembali bertanya. Dia punya rencana jahat untuk mengusik rumah tanggamu. Maksudnya apa Dika? Tanya Mas Eza tiba-tiba. Ternyata Cindy memiliki kakak perempuan yang sudah lama menaruh hati pada bapak. Dika memberikan jawaban kepada Mas Eza. Kenapa mengatakan hal ini pada saya dan Bunga? Bukankah kamu selalu berusaha untuk mengganggu rumah tangga kami? Mas Eza terlihat kesal kepada Dika. Awalnya, saya memang tidak terima setelah mengetahui Bunga sudah menikah. Tapi seiring berjalannya waktu, saya menyadari kalau Bunga bukanlah jodoh saya. Oleh karena itu, saya berjanji untuk ikhlas. Dika memberikan jawaban di depan Mas Eza. Aku merasa lega ketika Dika mengatakan bahwa dirinya sudah ikhlas dengan hubunganku dan Mas Eza. Namun, hati ini kembali gelisah saat dia menyampaikan sesuatu yang membuatku kesal. Siapa kakaknya Cindy, Dika? Tanyaku kepada Dika. Namanya Dara. Dia baru bercerai dari suaminya. Aku sangat terkejut mendengar penuturan Dika. Apa? Jadi selama ini tujuan Cindy mendekati suamiku karena Dara? Aku sangat sedih mengetahui Dara yang ternyata bekerja sama dengan Cindy. Sayang, kamu gak apa-apa? Mas Eza langsung meraih tubuhku. Aku ingin kita pulang, Mas. Aku merasa tidak kuat jika Dika masih melanjutkan pembicaraannya tentang Dara dan Cindy. Iya sayang, kita pulang sekarang. Aku dan Mas Eza berpamitan dan berterima kasih atas informasi yang Dika berikan. Kami pun meninggalkan tempat itu. Terus terang, aku tidak mengerti kenapa rintangan dalam rumah tanggaku dan Mas Eza tiba-tiba datang menghadang saat aku benar-benar ikhlas menjadi seorang istri. Padahal, waktu aku belum membuka hati untuk Mas Eza, kehidupan kami baik-baik saja. Sekarang aku harus mendengar informasi menyakitkan dari laki-laki yang dulunya selalu berusaha mengganggu hidupku. Ternyata Dara dan Cindy memiliki rencana untuk mengusik rumah tanggaku dan Mas Eza. Dasar Dara wanita perebut suami orang lain. Aku tidak mengerti kenapa Dara berpisah dengan laki-laki yang dulu dia rebut dari wanita lain. Kenapa sekarang perempuan itu berencana untuk mengusik rumah tanggaku dan Mas Eza? Apa maksud dan tujuan Dara sebenarnya? Aku tidak akan pernah tinggal diam kalau wanita itu memiliki niat tertentu. Tidak akan kubiarkan laki-laki yang menjadi calon ayah dari anakku tergoda dengan rencana yang akan dia jalankan bersama Cindy. Mas Eza suamiku, juga milikku selamanya. Aku tidak akan memberikan kesempatan kepada wanita lain untuk merusak kebahagiaan yang telah aku jalani bersama Mas Eza saat ini. Kami akan tetap menjadi pasangan suami istri yang kini sedang menantikan kehadiran buah hati tercinta. Kehamilanku telah membuktikan betapa kuatnya ikatan di antara kami. Sayang, kamu jangan terlalu banyak mikir dong. Ingat anak kita. Mas Eza menenangkanku saat mobil telah melaju menuju perjalanan pulang ke rumah mertua. Aku gak ngerti kenapa Dara dan Cindy senekat itu, Mas. Kenapa Dara masih berusaha mengusik kehidupan rumah tangga orang lain? Apakah itu sudah menjadi hobi baginya? Aku sangat kesal mengingat Dara. Kenapa harus ada wanita yang tega mengusik kebahagiaan orang lain? Apakah dia tidak berpikir
Jika berada di posisi perempuan yang tersakiti, kenapa dia tidak berusaha mencintai laki-laki yang masih sendiri? Malam ini, aku tidak selera menyantap makanan karena pikiran tetap terbayang dengan apa yang Dika ucapkan tadi pagi. Aku masih tidak mempercayai apa yang keluar dari mulut laki-laki itu. Kenapa Dara dan Cindy setega itu kepada pasangan yang tidak pernah mengusik mereka? Kamu masih mikirin ucapan Dika ya sayang? Tanya Mas Eza setelah kami duduk di sofa kamar. Wanita mana yang rela jika orang lain mengusik kehidupan rumah tangganya dengan suaminya? Iya sayang, aku ngerti. Tapi melihat sikap kamu yang seperti ini, seolah-olah kamu gak percaya pada suamimu sendiri. Kamu lupa kalau wanita itu pernah memelukmu. Aku terpaksa mengingat kembali apa yang Dara lakukan beberapa bulan yang lalu. Sayang, kenapa harus mengungkit itu lagi? Kamu tahu kalau aku tidak mungkin berpaling dari istriku. Kalau aku memang menginginkan dia, kenapa nggak dari dulu? Dia sudah lama menaruh hati padaku. Tapi kenyataannya, aku hanya mencintaimu. Mas Eza kembali mengingatkanku tentang cinta yang dia miliki. Cinta itu yang membuatku membuka hati untuk memberikan kasih sayang dan kepercayaan yang tulus untukmu. Mas Eza tiba-tiba memegang perutku. Ingat anak kita sayang, dia bukti kalau cinta kita itu kuat. Aku tidak pernah sedikit pun memikirkan wanita lain. Untuk apa aku mikirin mereka? Toh aku sudah mendapatkan istri secantik kamu. Mereka itu gak pantas dibandingkan denganmu. Mas Eza selalu mampu meluluhkan hatiku. Iya mas, aku percaya padamu. Aku menyandarkan kepala ke bahunya. Aku sepenuhnya percaya kepada Mas Eza. Namun, hati ini masih sangat kesal mengingat usaha Dara yang selalu mencoba mengganggu rumah tanggaku. Apalagi saat ini, wanita itu telah berpisah dengan laki-laki yang pernah menikahinya. Dara wanita yang sangat tega menurutku. Dia tidak pernah memikirkan seperti apa perasaan istri yang suaminya telah dia rebut. Sungguh, tidak dapat kubayangkan bagaimana hati perempuan yang cintanya harus terbagi karena orang ketiga. Aku tidak akan membiarkan Dara menjadi orang ketiga dalam kehidupanku dan Mas Eza. Semoga pintu hati wanita itu segera terbuka dan menyadari bahwa apa yang dia lakukan merupakan kesalahan besar. Pagi kembali menyapa dengan mentari yang sangat cerah, tetapi tidak dengan hatiku saat ini. Ketika Mas Eza menjalankan kegiatan rutinitas kembali ke kantor, aku pun memilih duduk di depan teras rumah sambil menikmati cahaya matahari pagi. Aku membuka ponsel, melihat postingan teman-teman saat sekolah. Rasanya sudah sangat lama tidak bertemu mereka. Sejak menikah dengan Mas Eza, aku lebih banyak menghabiskan waktu di rumah karena kala itu belum siap menerima status sebagai seorang istri. Betapa egoisnya diriku saat itu dan menganggap pernikahan dengan Mas Eza sebagai penderitaan. Namun, laki-laki itu tetap sabar dan ikhlas menghadapi sikap istri yang tidak menginginkan dirinya. Dia bahkan tidak pernah memaksaku untuk melakukan kewajiban sebagai istri. Aku janji tidak akan meminta hakku ataupun menyentuhmu jika memang kamu belum bisa menerimaku sebagai suamimu. Janji itu yang Mas Eza ucapkan saat awal pernikahan kami. Jangankan menyentuhku, saat Mas Eza menatapku sangat dekat saja, aku langsung mengeluarkan amarah dan memintanya menjauh. Dia dengan kesabaran penuh dan hati yang ikhlas memenuhi apa yang aku inginkan. Tiba-tiba, terasa getaran pertanda pesan masuk di ponselku. Tidak akan kubiarkan dirimu bahagia bersama laki-laki yang seharusnya menjadi milikku. Aku sudah lama mengenalnya. Sebelum kalian menikah, aku lebih berhak atas Eza, bukan kamu. Aku tidak tahu siapa yang mengirim pesan tersebut. Bisa-bisanya dia mengatakan lebih berhak atas laki-laki yang telah menghalalkanku. Apa maksud dan tujuannya mengatakan hal seperti itu? Tidakkah dia tahu kalau aku wanita yang Mas Eza cintai? Siapa yang mengirim pesan kepada Bunga?